Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Atika Yuni, teman saya Anida Fahrunisa, dan Nur Afikin. Di sini kami akan menjelaskan tentang tasawuf modern. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa itu tasawuf modern. Tasawuf modern merupakan kelanjutan dari tasawuf klasik, tapi mungkin sudah mendapatkan polesan revisi di sana-sini sehingga kesannya tidak lagi eksklusif terhadap dunia, bahkan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maksudnya di sini tasawuf modern itu tasawuf yang telah mengikuti perkembangan zamannya. Tasawuf modern juga bisa diartikan dengan meninggalkan segala praktek tasawuf yang memisahkan diri dari kehidupan dunia dan menggantikannya dengan praktek tasawuf yang tidak memisahkan diri dari tatanan sosial kemasyarakatan. Sebab kita adalah makhluk sosial yang pada dasarnya membutuhkan bantuan orang lain, dan kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk ruang lingkup tasawuf modern adalah hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya atau cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus secara langsung dari Tuhan. Selanjutnya, bentuk dan karakteristik tasawuf modern. Bentuk dan karakteristik tasawuf modern sekarang ini lebih menekan kepada sikap ihsan, baik itu ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada sesama manusia, yang tentunya dengan sikap ihsan ini akan tercapailah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang merupakan aplikasi dari hasil ibadah dan interaksi kita kepada Allah dan sesama manusia. Jika secara konkret, bentuk tasawuf modern ini tidak lain dan tidak bukan adalah ihsan. Tasawuf modern lebih mengutamakan ihsan yang bersifat konkret yang menyentuh langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, bukan dengan sesuatu yang bersifat abstrak, karena ibadah itu adalah hal yang wajib bagi setiap hamba. Tetapi hanya menyangkut hubungan seseorang dengan sang Kholik yang tentunya tidak berdampak apa-apa bagi orang lain. Sebab itu hanyalah untuk kebahagiaan akhirat saja. Sedangkan dalam tasawuf modern harus ada keseimbangan antara dunia dengan akhirat, sehingga akan tercapailah apa yang dinamakan dengan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai manfaat dan tujuan tasawuf modern. Faedah tasawuf ialah membersihkan hati agar sampai kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala sebagai makrifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kebahagiaan abadi. Dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan satu dengan yang lainnya tidak akan bertabrakan karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan. Juga untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga seseorang merasa berada di hadiratnya. Selanjutnya yaitu peranan tasawuf. Yang pertama, spirit dalam menjalani kehidupan modern yang maju, bahwa kemajuan dari modern tidak lantas membuat kita lupa akan Tuhan. Yang kedua, paradigma untuk mengembangkan kemajuan yang dicapai. Manusia modern identik dengan ciri-ciri individualistik, maka dengan sentuhan tasawuf kita akan kembali merancang kemajuan yang mengutamakan kepentingan kebersamaan dan kebaikan alam.
Yang ketiga yaitu kemajuan modern serangkai membuat manusia terbuai dan lupa. Maka dalam hal ini tasawuf menjadi jalan kerohanian bagi manusia untuk tetap tidak melupakan moral. Pandangan tentang tasawuf modern. Yang pertama yaitu Nasruddin Umar. Nasruddin Umar mempunyai pandangan tasawuf yang bercorak neo-sufisme. Menurut beliau, tasawuf tidak bisa difahami dengan logika saja, namun harus mengalaminya sendiri atau mempraktekkan dalam kehidupannya. Seseorang akan sulit untuk menalami tasawuf ini jika tidak mengalaminya sendiri. Tasawuf modern atau neo-sufisme merupakan kelanjutan dari tasawuf klasik, hanya berbeda zamannya saja. Namun mungkin sudah mendapatkan polesan dari sana-sini sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga kesannya tidak lagi eksklusif atau menghususkan diri atau menspesialkan sesuatu terhadap dunia, bahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu menurut Haji Abdullah Muhammad Karim Amrullah atau Abu Hamka. Menurut beliau, tasawuf dan berkembang selayaknya berjalan beriringan. Bila tasawuf bertahan dengan karakter lamanya, maka manusia akan dipaksa untuk ditarik ke masa lalu, padahal kodratnya mereka menjalani kehidupan di masanya. Tasawuf menyesuaikan konteks zaman, dalam artian mengarahkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesengsaraan dan celaka. Relevansi tasawuf Hamka bagi kehidupan modern yaitu Hamka tidak mengharapkan masyarakat modern meninggalkan dunia, tetapi manusia harus mencapai bahagia melalui zuhud yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Hidup dengan sederhana, ikhlas, malu, amanah, dan benar atau jujur. Hamka juga mengingatkan tentang pentingnya pendidikan dalam mencapai kebahagiaan, karena ilmu manusia akan mulia dan bahagia. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.